Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang subuh simetri dan nilai optimum. Dan juga nanti kita akan pelajari juga tentang mensketsa grafik dari fungsi kuadrat. Ya, oke. Kita ingat lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada dua. Satu yang terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Ini ya, Mas ingat yang terbuka ke atas adalah untuk nilai A yang lebih dari 0, yang terbuka ke bawah adalah untuk nilai A yang kurang dari 0. Nah, di sini ada garisnya nih. Ini yang dinamakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua parabola ini sama kiri dan kanan, ya. Ini dibagi dua. Nah, sumbu simetri itu disimbolkan dengan X berupa garis X. X sama dengan A, di sini X sama dengan B. Nanti menyesuaikan nilai angka yang ada pada sumbu X-nya, begitu ya. Kemudian nilai optimum di sini adalah minimum, di sini adalah maksimum. Jadi untuk yang terbuka ke atas berupa nilai minimum, karena di sini adalah nilai yang paling kecil dan di sini adalah nilai yang paling besar atau nilai maksimum. Di sini adalah FA nilai dari A-nya, di sini adalah FB nilai dari B-nya. Dan nantinya kita bisa mendapatkan titik optimum, di sini titik minimum, di sini titik maksimum. Yaitu X-nya adalah A dan Y-nya adalah FA. Kalau di sini X-nya adalah B, Y-nya adalah FB. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan sumbu simetri kita bisa menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. B sama A-nya dapat dari mana? Ini koefisien dari XB-nya, A-nya koefisien dari X kuadrat. Kemudian untuk menentukan nilai optimum kita menggunakan Y sama dengan min D per 4A. D-nya diskriminan ya, masih ingat? D adalah B kuadrat min 4AC. Nanti dimasukkan angkanya. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ya, tentukan sumbu simetri dan titik optimum dari fungsi kuadrat berikut. Ya, ada dua ya. Oke, untuk yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. A-nya di sini 1, B-nya di sini min 6, C-nya 5. Untuk menentukan sumbu simetrinya, kita menggunakan X sama dengan min B per 2A. B-nya min 6, A-nya 1. Ya, min sama min menjadi plus, jadi 6 dibagi 2, 3. Jadi sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan 3. Kemudian untuk nilai optimumnya Y sama dengan min D per 4A. D-nya B kuadrat min 4AC. Masukkan min 6, 4, A-nya 1, C-nya 5. Min 6 dikuadratkan 36. Ini hasil kalinya adalah 20. 36 kurangi 20, 16. Yang di bawah 4 kali 1, 4. Jadi negatif 4. X-nya tadi 3, Y-nya negatif 4. Jadi kita memperoleh titik optimum adalah X, Y 3, negatif 4 gitu ya. Atau kita bisa mencarinya tanpa menggunakan rumus ini. Kalau X-nya sudah ketemu, berarti kita bisa substitusikan nilai X-nya ke sini. X-nya diganti 3 kuadrat, 6 kali 3 tambah 5. Jadi 9 kurangi 18 tambah 5 negatif 4. Sama ya. Jadi kenapa kita bisa memasukkan? Karena tadi ingat di gambar sebelumnya bahwa titik optimum adalah nilai dari F dari sumbu simetrinya ya di sini. Nah, lebih jelasnya bisa lihat di grafiknya di sini. Nah, ini nih. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 membagi kedua sisinya ya. Kemudian titik minimumnya adalah 3, min 4. Oke, untuk selanjutnya yang nomor kedua ya, yang bagian B, min X kuadrat tambah X plus 12. A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 12. Cari sumbu simetrinya min B per 2A. Di sini 1 per 2 kali min 1. Min sama min jadi plus 1 per 2 sumbu simetrinya. Atau boleh dirubah menjadi desimal, menjadi 0,5. Nah, untuk nilai optimumnya, masukkan ke rumus ini, min D per 4A. Ya, dimasukkan hasilnya ini. Pecahan campuran 12 1 per 4 atau 12,25. Atau boleh kalian substitusi tadi tanpa rumus ini ya. X-nya adalah 1 per 2. Kita ambil yang pecahan biar lebih mudah ya.
1/2 kuadrat tambah 1/2 tambah 12. Oke, diingat di sini. Catatan penting, min x kuadrat berarti yang dikuadratkan adalah x-nya. Negatifnya tidak. Berarti negatif dari hasil x kuadrat. Negatif dari hasil 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat adalah 1/4. Jadi negatif 1/4. Begitu ya. Negatifnya tidak ikut dikuadratkan. Samakan penyebutnya, hasilnya sama. Nah, untuk A-nya adalah negatif 1 kurang dari 0. Jadi, grafiknya adalah berupa parabola yang terbuka ke bawah. Dia punya nilai maksimum. X-nya adalah 1/2, Y-nya 12 1/4. Ini titik maksimumnya. Bisa dilihat di grafiknya. Nah, ini dia. Ini sumbu simetrinya, ini titik maksimumnya. Nih ya. Nilai maksimumnya adalah 12,25. Oke, selanjutnya adalah membuat sketsa grafik dari fungsi kuadrat. Ya, kita bisa membuat sketsanya dengan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan bentuk parabolanya, ke atas atau ke bawah. Nanti berarti kita lihat nilai A-nya. Kemudian yang kedua, menentukan perpotongan terhadap sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Sama saja mencari akar-akar dari fungsi kuadrat atau mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Silahkan dibuka lagi materinya pada persamaan kuadrat. Ya, nanti ketemu nilai X-nya ada 2 karena persamaan kuadrat. X1,0 dan X2,0. Kemudian, menentukan perpotongan terhadap sumbu Y. Kebalikan nomor 2, kalau memotong sumbu Y yang 0 adalah X-nya. Masukkan F untuk X sama dengan 0. Nanti diperoleh titik 0, Y dari hasil F0 ini. Nah, yang keempat, menentukan sumbu simetri dan titik optimum seperti pada slide sebelumnya. Nah, yang kelima, hasil dari 1, 2, 3, 4 digambar pada bidang koordinat. Nah, lebih lengkapnya. Nah, ada X kuadrat min 8X plus 12. Kita gambar ya. Nilai A-nya adalah 1, B-nya min 8, C-nya 12. Pertama, kita tentukan dulu. A-nya 1 lebih dari 0. Berarti terbuka ke atas, yang berarti mempunyai titik minimum. Kemudian menentukan perpotongan terhadap sumbu X, yang berarti Y-nya 0. Sama saja mencari akar-akarnya. Ya. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi ini. X-nya 2 atau X-nya 6. Jadi titiknya adalah 2,0 dan 6,0 ya. Y-nya sudah ditentukan di awal. Yang ketiga, terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Masukkan untuk X sama dengan 0. Nilai fungsi untuk X sama dengan 0. Masukkan X-nya 0, 0 kuadrat, 8 kali 0 ya. Tambah 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jadi titiknya adalah di sini X-nya 0, tadi ketemu 12, 0,12. Oke, untuk yang keempat adalah menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Untuk X-nya min B/2A dimasukkan, hasilnya 4. Kemudian nilai optimumnya kita cari yang sederhana saja, masukkan nilai X-nya ya ke persamaan ini. Jadi 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 ditambah 12. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi titik minimumnya adalah 4, min 4. Oke, langkah yang kelima adalah membuat sketsanya dari hasil yang tadi ya. Oke, terbuka ke atas ya grafiknya. Ya, dari hasil yang pertama terbuka ke atas. Kemudian titik yang bagian langkah 2 diperoleh 2,0 dan 6,0. Kita buat titiknya dulu. 2,0, 6,0. Terus yang langkah ketiga kita dapat 0,12 di sini titiknya, kita buat titiknya. Kemudian langkah keempat kita punya titik 4, min 4. Kita buat di sini 4, min 4. Yuk dipelajari lagi nanti ya, menggambar titik bidang koordinat di kelas 8. Jangan sampai kebalik antara X dan Y. X yang di depan, Y yang di belakang. Kalau sudah ada titiknya 1, 2, 3, 4 tinggal dihubungkan. Nah, nanti terbentuk parabola seperti ini. Begitu, ya itu tadi. Semoga bermanfaat. Untuk kekurangannya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.